Baik, terima kasih. Perkenalkan, di sini saya Imam Moyosobirin dengan NIM 152 111 513 ingin menunjukkan sedikit penjelasan tentang proses debugging pada NetBeans dengan bahasa pemrograman Java. NetBeans yang digunakan adalah NetBeans versi 14. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Teknik Penelusuran Kesalahan tahun 2023 yang diampu langsung oleh Pak Kartono. Tanpa berlama-lama, mungkin kita akan langsung menuju ke NetBeans. Kita share screen terlebih dahulu. Baik, di sini kita sudah sampai di NetBeans. Di sini ada contoh 1 dan contoh 2. Tapi mungkin kita akan membahas yang contoh 2 saja karena dia lebih kompleks ya dan dia lebih mengena untuk belajar. Awalnya kita sepakat kalau debugging adalah proses menemukan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan runtime error, bukan logical atau runtime error, bukan syntax error. Kebanyakan runtime error yang terjadi adalah logical error atau arithmetic operation error. Untuk menemukan itu, kita bisa menggunakan breakpoint terlebih dahulu. Jadi breakpoint adalah batas di mana kita akan mengeksekusi codingan program secara otomatis dan kita akan melanjutkannya secara manual. Breakpoint ini digunakan untuk men-tracing aja atau melacak line mana saja yang ternyata errornya di situ. Langsung saja kita karena ini percobaan, kita breakpoint kita taruh di line 28 saja. Untuk menentukan breakpoint sebenarnya banyak caranya. Bisa kita menggunakan kalkulasi, perhitungan, atau mungkin bahkan bisa menggunakan feeling. Kira-kira ini kesalahannya ada di line sekian sampai sekian. Kita coba di line 28. Caranya kita tinggal klik satu kali pada nomor yang ada di sebelah kiri panel dari codingan. Kita klik satu kali dan ya, breakpoint berwarna merah. Selanjutnya untuk mengaktifkan fitur debug, kita bisa pergi ke panel atas dan kita bisa menggunakan debug project atau Ctrl F5. Kita akan klik. Ya, ini proses debug sedang berjalan. Bisa kita lihat di sini ada tab baru dengan nama variables. Ini adalah variables watch atau variable view. Tab ini dia berfungsi sebagai dia akan menunjukkan nilai dari variabel, mulai nama, tipe, dan juga nilainya. Walaupun pada codingan yang kita tulis kita tidak menampilkan variabel tersebut pada user mungkin, tapi karena ini adalah program debug bukan ngerun program, ini adalah debug, sehingga masing-masing value dia akan dituliskan dengan tujuan kita bisa melacak dengan teliti kira-kira mana yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Selanjutnya kita akan menggunakan contoh yang kedua ya. Jadi fungsi dari breakpoint ini adalah dia akan membatasi NetBeans. Kira-kira di mana dia akan sementara berhenti untuk kita ambil variabelnya. Dan proses debug akan berhenti tepat satu line sebelum line breakpoint. Jadi dia berhenti di line 27. Apa buktinya? Pada variable watch kita lihat di sini x2 dituliskan. Artinya baris 27 di mana ada variabel x2 dia sudah ditampilkan di variabel view. Kemudian untuk mengeksekusi line 28, karena line 28 kita breakpoint, maka selanjutnya line 28 ke bawah harus kita kenakan debug secara manual. Di sini NetBeans menyediakan fitur step over, yaitu kita akan melangkahi lah. Kemudian ada step into dan step out. Apa perbedaannya masing-masing fitur ini?
Step over ketika dia melewati fungsi method, dia hanya akan mengambil returnnya saja. Dia tidak akan masuk ke dalam metode tersebut. Tapi apabila kita menggunakan step into, maka proses debugging dia akan masuk ke metode tersebut dan ya dia akan melacak apa yang terjadi di dalam metode tersebut. Mungkin kita sudah waktunya kita untuk mengeksekusi line ke-28. Kita menggunakan step over saja. Baik, kita step over ya. Line 28 sudah dieksekusi. Apa buktinya? Bisa kita lihat pada variable view. Dia ditampilkan variable Y1, di mana variable Y1 dia terletak pada line ke-28. Jadi kita step over, maka line 28 tereksekusi. Kemudian line 29 sama, karena sudah kita breakpoint, maka kita harus melakukannya secara manual. Kita step over. Ya, line 29 dia telah dieksekusi. Apa buktinya? Ada variable Y2 di sini dengan value dan tipe yang sama kita tuliskan pada codingan kita. Selanjutnya, di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu rumus persamaan garis. Di sini saya tuliskan, saya masukkan fungsi. Ada fungsi namanya persamaan garis dengan parameter 4 variabel, dan dia akan mereturn hasil operasi Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 kurangi X2. Baik. Apa di sini kita akan mencoba apa yang terjadi jika kita menggunakan step over dan kita menggunakan step into. Mungkin yang pertama kali kita coba, kita akan menggunakan step into dulu. Kita coba menggunakan step into. Apa yang terjadi? Seperti yang sudah tadi kita sepakati, bahwa kalau step into, dia akan masuk ke metode yang sedang kita lacak. Sehingga ekspektasinya adalah dia masuk ke metode persamaan garis. Apakah benar seperti itu? Mari kita coba. Kita menggunakan fitur step into. Ternyata betul, dia akan langsung dan tiba-tiba menuju ke dalam badan fungsi persamaan garis, karena kita menggunakan fitur step into, di mana fitur ini dia akan masuk ke metode yang sedang kita lacak. Betul. Lalu bagaimana cara kita keluarnya? Kita bisa menggunakan step out. Jadi step into untuk masuk dan step out untuk keluar. Ya, step out dia akan menuju ke baris terakhir sebelum kita menjalankan step in, yaitu kalau di sini kita ada di baris 31. Dan pada variable watch di sini dituliskan after return from persamaan garis. Setelah kembali ke dari persamaan garis, maka kita punya return tipenya double dengan value sekian. Berarti ini adalah hasil dari operasi persamaan garis X1, X2, Y1 dan Y2. Itu kalau step into. Kalau step over, dia yang sudah kita sepakati tadi, dia tidak akan masuk ke dalam fungsi, tapi dia cukup melewati, dia melangkahi saja. Mari kita coba. Sama pada line 31 kita coba step over, dan ya, dia tidak masuk ke fungsi, dia hanya melewati fungsi tersebut dan mengambil nilainya, yaitu nilainya sama seperti yang step into tadi, 1, sekian. Tapi dia tidak ada status dan dia tidak menuju ke tempat di mana fungsi itu berada. Dia hanya melewati dan mengambil nilai terakhirnya, nilai returnnya. Itu perbedaannya. Kemudian untuk yang system out, kalau kita menggunakan fitur debug, kita step over, dia tidak akan ditampilkan pada variable watch karena dia dengan sengaja ditampilkan di user.
untuk melihat di mana kalau kita menggunakan program print ditampilkan pada saat proses debug, kita bisa pergi ke output. Dan dari output kita akan disajikan dengan dua window. Pastikan kita memilih debugging debug. Ya, tadi yang sistem out print ln yang kita sengaja keluarkan agar dilihat oleh user, dia akan ditampilkan pada output di debugging. Jangan yang di debugger console, dia tidak akan keluar. Pilih menu yang debugging, dia akan keluar di situ. Dia tidak keluar di variable watch. Kita coba lagi, kita step over. Dia tidak keluar di variable watch, tapi dia keluar pada output debugging. Ya, dia keluar di sini. Jadi kalau variable yang dia tidak ditampilkan pada saat proses debug, dia akan ditampilkan di variable view. Tapi kalau ada nilai atau ada data yang dia sengaja ditampilkan oleh user, maka pada proses debug dia akan ditampilkan pada output dan debugging debug. Itu perbedaannya. Dan proses ini tergolong cukup mudah apabila kita bisa menguasai step over, step into, dan step out. Itu mungkin yang paling sering dan paling banyak digunakan para programmer. Dan yang terakhir, kita sudah sampai di penghujung video. Kita akan mengetahui bagaimana cara menghenti atau berhenti dari proses debug tersebut. Caranya adalah kita klik tombol kotak merah dengan tulisan finish debugger session. Kita klik. Ya, dan sesi debugging selesai. Kita matikan breakpointnya. Ya, seperti itu. Jadi proses debugging, kesimpulan dari video ini adalah fitur yang disajikan NetBeans sangat banyak dan melimpah. Tapi dengan kita menguasai cukup step over, step into, dan step out, maka itu akan lebih memudahkan kita. Karena memang itu fitur dasar yang harus dimiliki atau harus dikuasai untuk menjalankan proses debugging. Baik, saya rasa seperti itu untuk video yang saya buat ini. Saya rasa cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.